berhati-hati di dalam memilih travel. Pastikan travel yang benar-benar yakin dipercaya oleh kata 1000 orang. Ada yang sudah menjual motornya demi umroh, ada yang tabungannya dikuras habis, dikosongkan untuk berangkat umroh, namun semuanya sia-sia. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar asdiqo semuanya? Ahlan wa sahlan bihudurikum di channel Hasmar Official. Selamat datang di channel Hasmar Official. Welcome back to channel Hasmar Official. Asdiqo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas ibadahnya, terutama puasa di bulan Ramadan, menjaga daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga, amin ya rabbal alamin. Baik asdiqo semuanya, di video kali ini saya bercerita, saya mengajak asdiqo semuanya untuk berhati-hati di dalam memilih travel. Hati-hati, pastikan travel yang benar-benar yakin dipercaya oleh kata 1000 orang, jangan hanya 1-2 orang, tapi dipercayai oleh 1000 orang, sehingga kalian benar-benar aman untuk melaksanakan umroh ya. Baik asdiqo semuanya, banyak sekali kita lihat, kita dengarkan, kita baca bagaimana peristiwa-peristiwa yang mengerikan, menyedihkan oleh para jamaah umroh ketika mereka sudah berniat berangkat umroh, dipersiapkan semuanya, tapi tidak berangkat dikarenakan travel ataupun agen yang mereka percayai berkhianat ya asdiqah. Benar-benar berkhianat ya, sampai-sampai ada yang sudah menjual motornya demi umroh, ada yang tabungannya dikuras habis, dikosongkan untuk berangkat umroh menghadap Allah Subhanahu wa taala di Baitul Haram, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, namun semuanya sia-sia asdiqah. Astagfirullah ya. Baik, kenapa bisa terjadi? Inilah yang perlu kita perhatikan. Mari lanjutkan videonya, ulas habis, dan jangan lupa subscribe di bawah asdiqah ya. Kenapa? Asdiqah semuanya, dari berita media yang kita dapatkan banyak sekali, baik di Instagram maupun di YouTube dan di media lainnya, bahwa berbagai banyak masalah yang dihadapi oleh para jamaah haji maupun umrah, yang kendalanya adalah agen ataupun travel yang tidak amanah. Salah satunya sebuah kisah nyata yang saya sendiri dampingi ya, yang saya dampingi, alhamdulillah sudah 10 tahun lebih ini menjadi tour guide ataupun mutawif istilahnya di sini, mendampingi jamaah haji dan umrah. Ada sebuah kejadian sekitar 2 minggu lalu ya asdiqah, dan ini nyata saya dampingi langsung, di mana seorang bapak seorang jamaah laki-laki datang melaksanakan umrah dalam kondisi sakit. Lalu kemudian karena sakit-sakit sedikit dipaksakan, lalu berangkatlah menuju Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, saya bagikan nasi, saya bagikan minum, beliau nggak mau sama sekali. Sampai di hotel juga disuruh makan, nggak bisa, nggak selera, semuanya nggak selera. Sampai 4 hari di kota Madinah, belum juga selera makan ya. Yang berangkat dengan beliau adalah kebetulan ayah mertuanya. Dipaksakan, istrinya ditelepon, ayo bang, ayo mas, makan. Iya, 1 suap, muntah. Minum beberapa gelas, muntah. Semuanya muntah. Kita juga bingung, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter mencek semuanya, karena pada umumnya yang dicek oleh dokter rumah sakit darurat tersebut namanya Mustashfal Haram di kota Madinah, tensinya, gulanya, jantungnya hanya sekedar begitu, dalamannya belum ya. Akhirnya dokter menyatakan ini normal, semuanya normal
ya. Kamu cuman butuh istirahat saja, makan vitamin, udah. Kemudian bawa kembali ke hotel, ya. Besoknya juga ternyata, karena besoknya sudah berangkat ke Mekah, ternyata juga belum sembuh. Kita bawa ke Mekah ya Asdiqah. Sampainya di Mekah, malam harinya dalam perjalanan beliau muntah terus. Kita kawal apa yang maunya, tidak ada yang selera oleh beliau. Kemudian sampai di Mekah, belum bisa tawaf dan sa'i karena kondisinya lagi sakit. Akhirnya langsung kita bawa ke rumah sakit lagi di kota Mekah, ya. Dan di rumah sakit kota Mekah, proses malamnya, akhirnya beliau dirawat di UGD, ya, ataupun ICU, ya. Kalau kita serahkan ICU namanya, ya. Lalu kemudian beliau dirawat dan hanya selang 2 malam ya Asdiqah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab kira-kira beliau mendapatkan hal demikian? Ternyata kita selidiki, beliau pikirannya benar-benar dalam kondisi kosong. Dalam kondisi kosong yang mana pada saat sebelum berangkat, beliau itu ditipu 2 kali oleh agen travel. Ya, kok bisa 2 kali? Bayangkan 2 kali. Kok bisa? Yang pertama ditipu oleh seorang laki-laki, kemudian tidak diberangkatkan, lalu kemudian dilapor, akhirnya dananya dikembalikan sekitar 70%. Kemudian mencari agen travel lagi, ya, karena yang pertama tadi diiming-imingi murah. Bayangkan mana ada travel untuk saat ini setelah Covid 13-14 juta berangkat umroh. Coba kita bayangkan Asdiqah, mana ada. Ya, hal ini pun kasus ini sudah belajar, jamaah sudah banyak belajar tentang first travel zaman dulu, ya. Kemudian masih ada ternyata jamaah ataupun orang-orang Indonesia yang percaya tentang iming-iming murah, tak akan diberangkatkan. Lalu kemudian mencari agen travel yang baru, dan ternyata di sini pun dan membayar harga normal sekitar 26-27 juta juga tidak diberangkatkan. Akhirnya beliau lapor ke polisi dan memenjarakan yang agen kedua, ya. Akhirnya yang agen kedua kebetulan perempuan, ibu-ibu, sekarang sudah di dalam bui ataupun masuk penjara. Jadi terpikir di benak beliau, ya, padahal lumayan ekonominya lumayan bagus kabarnya, tapi karena memikirkan begini-begini, mulailah timbul datang pikiran yang aneh-aneh, nggak sanggup otaknya memikirkan, akhirnya sakit, drop, dan Allah panggil di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, baik Asdiqah semuanya, ada 2 hikmah yang perlu kita pelajari dalam hal tersebut. Yang pertama adalah bahwa kondisi seseorang tidak boleh kosong pikirannya, ya. Yang kedua hikmah tersebut adalah beliau mudah-mudahan Allah jadikan sebagai hamba yang terpilih, bisa wafat di tanah haram kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ya Asdiqah semuanya, seperti itulah kisah salah satu jemaah umroh yang saya dampingi. Saya sarankan ke Asdiqah semuanya, jangan salah pilih travel. Pastikan yang benar-benar, pelajari baik-baik. Jangan lihat harga murah, jangan lihat harganya, tapi lihatlah kualitasnya. Tanyakan kemana-mana bagaimana travel ini sebenarnya, ya. Sebab saat ini banyak travel yang membuka harga murah atau ada sistem berangkat dulu nanti bayar kemudian. Itu sebuah trik yang harus diwaspadai. Cari, pastikan yang benar-benar ada rezeki, ada uang, berangkat, tidak dinyajikan ini dan itu, maka akhirnya jamaah banyak yang ketipu, ya. Seperti itu ya Asdiqah, ya. Semoga kita semua bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Lalu apakah travel yang lebih bagus di Indonesia? Apakah yang kita rekomendasikan untuk di Indonesia? Ayo komen di bawah, ya. Komen di kolom komentar.
travel apa kira-kira menurut kalian yang bagus direkomendasikan dari Indonesia, baik dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya, sehingga kita bisa pilih travel yang bagus insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum